Sebenarnya bisa aja kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena aku mau pakai cara lebih cepet. Gila. Gimana cara ngitungnya, boy? Kita bahkan bisa nemuin rumusnya sendiri loh, guys. Minasan, konnichiwa. Oke, jadi di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan dari followers dan subscribers. Nah, beberapa hari lalu aku bilang coba kasih soal yang menarik dan seru supaya bisa dibahas. Dan aku udah ngumpulin beberapa soal. Jadi mari kita lihat dan kita kerjakan soalnya. Oke? Sebelum mulai video ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Dan supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke? Mantap jiwa. Yuk kita kerjain. Oke, soal pertama dari Cuma Kentang. Username-nya @donutgirl. Kentang tapi donat. Ya mungkin kentang donat ya. Mungkin donat kentang. Oke, soal kayak gini aku udah pernah kerjain sebelumnya. Tapi aku mau nantangin kalian yang belum pernah kerjain soal tipe kayak gini untuk kerjain. Oke, soalnya kayak gini. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah jumlah lingkaran. Kalian lihat yang nomor 1, 8809. 8 itu kan ada 2 lingkaran, 88. 88, 0, 9. Jadi jumlah lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi sama dengan 6. 7111 sama dengan 0. Nggak ada lingkarannya dong. 2172 juga kayak gitu. 6666 6666 ada lingkarannya 4. Jadi sama dengan 4. Jadi 2581 ada berapa lingkaran? 8. Ada 2 lingkaran. Jadi jawabannya sama dengan 2. Gitu guys. Next. Oke, ini pertanyaan dari Nuga ya. Bila kadal jadi ayam, lalu kucing jadi ayam, dan semut jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ya ini teka-teki zaman dulu ya guys. Zaman aku SD kayaknya udah tahu deh ini. Dulu pas aku SD, pas pertama kali ditanyain soal kayak gini, aku mikir keras. Kayak, apa ya hubungannya kadal ayam, K sama A. Kucing ayam, K sama A. Apa ya hubungannya? Aku cari-cari hubungannya. Ternyata jawabannya, ayam jadi banyak. Next. Oke, soal berikutnya dari Rinrin Nurdianti. Ini soal tryout UTBK tahun ini, Kak. Oke. Sebuah roda berdiameter 17 inci berputar 200 kali untuk menempuh jarak tertentu. Oke. Jika roda berdiameter 25 inci harus menempuh jarak yang sama, ya. Berapa putaran yang harus dilakukan roda kedua? Nah, kalau kayak gini, guys, kita gambar dulu ya. Lingkaran pertama, roda pertama ya, 17 inci ya. Lingkaran kedua lebih gede, yaitu 25 inci. Oke? 1 kali, ini 2 kali, terus sampai 200 kali. Oke? Nah, di sini sebenarnya nggak ada rumus apa-apa. Cuma kalian perlu membayangkan. Bayanginnya kayak gimana? Kita bayangin satu titik di roda ini. Di roda ini ya. Ya. Ketika dia muter setengah putaran, dia titiknya jadi di atas. Kayak gini jadinya. Ya nggak? Terus ketika dia muter setengah lagi, titik yang awalnya di atas jadi di bawah ya, ya kan? Jadi ketika dia sekali muter, itu sama dengan dia keliling sekali, ya gak? Jadi sebenarnya rumusnya kita dapat kalau putaran itu sama dengan keliling. Jadi 1 kali putaran itu sama dengan 1 kali keliling lingkaran. Nah sekarang keliling lingkaran itu apa sih? Keliling lingkaran adalah 2 pi jari-jari, ya kan, radius. Sekarang dia muter 200 kali, artinya dikali 200 ya. 400 pi dikali 17. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, roda kedua harus muter berapa kali untuk bisa sama kayak ini nih, ya kan? Jadi, rumusnya kan tadi kan 2πr dikali banyaknya putaran, N misalnya. Oke, R-nya kan 25. Jadi, 50pi dikali banyaknya putaran sama dengan ini, 400pi dikali 17. Oke, berarti N sama dengan 400pi dikali 17 dibagi ini pindah ke bawah 50pi. Oke, coret ini berapa? 8. Jadi N sama dengan 8 dikali 17, yaitu 136. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mikir sendiri, kita bahkan bisa nemuin rumusnya sendiri loh guys. Artinya jarak ya, keliling lingkaran dikali banyaknya putaran. Banyak putaran. Udah deh ketemu rumusnya. Nah, buat kalian semua yang mau ikut UTBK atau ujian-ujian, ketika kalian menemukan soal yang kira-kira kalian nggak tahu rumusnya, kalian jangan panik, kalian harus pikirin konsepnya dulu, kayak gimana sih kira-kira. Setelah itu kalian bisa hitung sendiri, dan bahkan bisa menemukan rumus sendiri. Mantap jiwa. Semangat!
Oke, next. Dari Shika aja. Soal UN 2017. Pada sebuah percobaan dilemparkan 3 buah dado secara bersamaan sebanyak 2 kali. Hitunglah berapa banyak peluang Hitunglah berapa banyak peluang saya bisa rebut hati kamu. Apa sih? Aduh. Oke, aku hitung peluangnya dulu ya. Oke, gini. Oke, ketemu. Peluang kamu bisa merebut hati aku adalah 0. Oke, soal berikutnya dari Ono ini Oni. Rahasia Apa sih? Oke, soal nomor 13. Naufal berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lalu. Oke. Jika umur Fakri pada 4 tahun mendatang adalah 2 kali umur Naufal sekarang, maka perbandingan umur Naufal dan Fakri 2 tahun yang lalu adalah... Waduh, gila guys, soal-soal kayak gini itu sebenarnya kalau kita ngerti arti soalnya, kita tuh bisa kerjain dengan mudah. Cuma kadang-kadang bahasanya itu loh yang nyebelin. Weh, bahasanya tuh kayak diputer-puter supaya bingung gitu kitanya. Naufal berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lalu. Berarti tahun ini Naufal berumur 10 tahun. Naufal 10 tahun sekarang ya. Jika umur Fakri pada 4 tahun mendatang adalah 2 kali umur Naufal sekarang. Oke. Fakri, ya F aja, tambah 4 ya, sama dengan 2 kali umur Naufal sekarang. Sekarang umur Naufal 10. 2 kalinya adalah 20. Berarti Fakri yang sekarang nih ya adalah 20 dikurangi 4, yaitu 16 tahun. Oke. Maka perbandingan umur Naufal dan Fakri 2 tahun yang lalu. Naufal dikurangi 2, 8. Fakri dikurangi 2, 14, ya kan? Jadi berapa? 4 banding 7. Jawabannya adalah D. 4 banding 7. Nah, jadi sebenarnya simpel kan cara kerjainnya. Cuma kadang-kadang bahasanya ini buat kita panik gitu. Nah, kuncinya adalah jangan sampai panik, baca pelan-pelan, pahami maksudnya pelan-pelan, kerjain satu persatu, maka kalian akan bisa menemukan jawabannya. Oke? Oke, mantap jiwa. Oke, berikutnya ada soal dari Kaslex Bedeb Edginan Refer. Telur tambah telur tambah telur 30. Daun, telur 18. Ini apa sih? Bata ditambah daun dikali telur sama dengan 46. Yang disuruh hitung adalah tumpukan telur dikali pohon dikurangi tumpukan bata. Gila. Gimana cara ngitungnya, boy? Tapi kalau kita hitung telurnya, 1 itu 10 kan pasti. Karena 3 telur sama dengan 30. Jadi telur 10. Terus daun tambah telur sama dengan 18. Artinya 2 daun sama dengan 18 dikurangi 10, yaitu 8. Jadi daun sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Terus bata ditambah 4 kali 10, ya. Bata tambah 40 sama dengan 46. Artinya bata sama dengan 6. Itu sih. Tinggal dihitung. Tapi kok begini? Hei, kok begini? Gak apa-apa, ini buat seru-seruan aja ya. Oke, berikutnya soal dari orang biasa @galuhwindy3. Oke. Ini kayaknya soal TPS ya. A, R, B. Jadi kalau misalnya ada tanda kayak gini guys, ini artinya operasi matematika yang kita nggak tahu itu apa sebenarnya. Oke. ARB sama dengan A tambah A min B kali 2B. Oke. Maka nilai 4R dalam kurung 3R1 adalah... Oke. Nah, kalau kayak gini kita harus kerja dulu dari yang dikurung ya. Berarti 3R1 adalah apa? 3 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 2 dikali 1. Ya kan? A-nya 3, B-nya itu 1 ya. Sama dengan berapa? 3 ditambah 3 dikurangi 1 adalah 2. Dikali 2 dikali 1, 2. Ini dikali dulu jadi 4, sama dengan 3 tambah 4, yaitu 7. Oke, next 4R 7 sekarang ya. Sama dengan, sekarang A-nya jadi 4, B-nya jadi 7, yaitu 4 ditambah 4 dikurangi 7 dikali 2 dikali 7. Sama dengan 4 ditambah 4 dikurangi 7 adalah minus 3 dikali 2 dikali 7. 2 dikali 7, 14. Dikali 3, 42. Jadi, 4 dikurangi 42. Sama dengan minus 38. Jawabannya yang di C. Mantap jiwa, seperti itu. Oke, soal berikutnya. Ini rasanya soal TPS lagi, UTBK. Dari 3331187, 333321121, 3342154. Apaan ini? @fikri_moch_f. Oke. Nilai X yang tepat untuk mengisi pola pada gambar adalah 256, 10, 6, 81, 36, 109, berapa. Nah, dari sini udah kelihatan banget polanya apa, ya gak sih?
Kalian lihat aja, 256, 81, 99. Itu adalah bilangan apa? Ya, itu adalah bilangan kuadrat. 16 kuadrat. Ini adalah 9 kuadrat. Ini adalah 13 kuadrat. Oke? Nah, 16, kalian lihat deh, ini 10, 6. Berarti 10 tambah 6 sama dengan 16. Ini 3, 6. 3 tambah 6 sama dengan 9. Berarti X tambah 11 sama dengan 13. X sama dengan 2. Pasti di soal TPS, soal-soal kayak gini kan keluar nih. Nah, aku saranin banget kalian buat ngafalin kuadrat bilangan dan pangkat 3. Jadi pas kalian lihat soalnya, kalian langsung, oh ini bilangan kuadrat, oh ini bilangan pangkat 3. Itu penting banget, oke? Semangat. Oke, soal berikutnya dari Good Path. Mau serius tanya bang, lagi belajar buat UTBK. Oke. Selisih dua bilangan positif adalah 10. Oke. A min B sama dengan 10. Oke. Jumlah kuadratnya sama dengan 750 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Nah, di sini kalian harus perhatikan jumlah kuadrat dan kuadrat jumlah itu beda. Jumlah kuadrat yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Kuadrat jumlah yaitu A plus B kuadrat. Oke. Nah, A plus B kuadrat itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2AB. Jangan lupa sama ininya. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah, berarti kita harus cari A plus B itu sama dengan berapa, ya kan? Oke, dari kalimat yang ini guys ya, kita tahu kalau misalnya A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat dikurangi 750. Ya gak? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan, kita masukin ini, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB min 750. Kita coret, trot. 2AB sama dengan 750, ya gak? AB sama dengan berapa? 750 dibagi 2, yaitu 375. Nah, sekarang kita punya A min B, sekarang kita punya AB. Sebenarnya bisa aja kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena aku mau pakai cara lebih cepat. Karena yang ditanya itu apa sih? Yang ditanya kan A plus B, ya. Sekarang gini deh. A min B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Iya gak? Kita ambil yang di sini, ya. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Iya gak? Artinya, kalau yang atas aku tambah 4AB ya, tambah 4AB ya, ini kan jadi, ini tambah ini jadi 2AB kan, jadi ini. Artinya, A min B kuadrat ditambah 4AB itu sebenarnya A plus B kuadrat. A min B tadi kan 10 kan, di kuadrat itu 100, ditambah 4AB. 4, tadi AB berapa? 375 ya? 375 itu sama dengan A plus B kuadrat. 4 dikali 375 adalah 1500 tambah 100, 1600 sama dengan A plus B kuadrat. Sehingga A plus B sama dengan akar dari 1600 yaitu 40. Ketemu deh. Ini jauh lebih cepat daripada kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa. Dan bahkan belum tentu si A dan si B ini bulat loh. Bisa aja koma-komaan, bisa aja pecahan. Jadi kita nggak tahu. Daripada kita buang-buang waktu, mending kayak gini aja ngerjainnya. Mantap kan? Semoga bermanfaat ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Buat kalian semua sudah menonton, arigatou gozaimashita. Semoga video kali ini bermanfaat dan menghibur juga ya. Terus dukung channel ini dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga ilmunya semakin bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, oke? Ja, matane, matapu, jiwa. Thank you semua pertanyaannya, kocak-kocak.